Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dr. Aprina sudah menjawab salam saya. Terima kasih teman-teman juga menjawab salam saya di rumah masing-masing. Pada malam hari ini seperti biasa kita akan belajar bersama Bu Dr. Aprina. Tentu kita tunggu-tunggu dari kemarin ya, karena soal Bu Dr. Aprina ini apa ya, mengacu adrenalin gitu, bikin deg-degan. Aduh, kok saya salah mulu nih. Ah, Masya Allah. karena soalnya yang sulit nih, akhirnya kita harus bisa mengerjakan soal-soal sulit. Toh nanti juga pas UKM, kalau dapat soal sulit jadi mudah. Kalau gitu, tanpa Nah, berlama-lama, dengan hormat kepada Bu Dr. Aprina, silakan Ibu untuk memulai kelas pada malam hari ini. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang, salam kompeten ya untuk semua teman-teman seluruh Indonesia ya. Ketemu lagi dengan Ibu ya. Ini yang kemarin ya, apa belum? Ya Bu, peserta yang kemarin ketemu Ibu juga Oh, Bu. yang kemarin. Oke ya, hari ini kita membahas ada tiga ya, tiga MA yang akan kita bahas ya. Yang pertama adalah etik, kemudian nanti manajemen keperawatan campur sih ya sama anak, keperawatan anak. Yang lain-lain Ibu belum gabung, bertahap ya. Nanti Nah, kalian muntah juga ya kalau langsung banyak ya. iya benar Bu. Dan soal juga kita bertahap juga dari yang mudah, tengah-tengah ya, apa namanya setengah sukar, kemudian yang paling sukar ya. Insya Allah teman-teman bisa menjawab. Kalau memang belum kan ini waktunya kita untuk latihan ya. Setuju ya teman-teman ya? Setuju Kalau ya. setuju, jawab di kolom komentar. Silakan. Setuju? S saja deh, S saja. Coba ketik tuh S setuju di saja. kolom chat. Jawab aja dengan S saja, nggak usah panjang-panjang. Oh, Oke. Oke, siap. Kalau memang udah setuju, kita mulai ya, Mas. Kita Siap izin Ibu. untuk share dulu ya, teman-teman semua. Suara Ibu jelas ya, cukup jelas ya. Jelas, jelas Ibu. Ya, Bagaimana mau buat panggil teman-teman Oma jelas juga nggak kan? apa-apa, mau panggil Oma. Oke, kalau mau panggil Oma juga boleh. Aduh, ini kok udah langsung ke sini ya. Oke, tunggu dulu ya. Oh, kenapa jadi ini? Maaf ya, kok jadi ini yang dibahas? Sorry, sorry, sorry. Aduh, mana ini? Oke, ini bukan, udah? Belum Bu, ini Belum masuk? bentar. Bu, Belum mohon masuk. izin. Untuk PowerPoint-nya sudah benar itu Bu. Coba saya cek dulu ya. Coba dicek Sorry, dulu Bu. sorry. Gimana nih? Stop dulu ya? Sudah saya stopin Bu. Oh, dari stop. Oke. Oke, sorry ya. Bentar. Nggak apa-apa Ibu, tenang Bu, tenang. Kalem Bu, kalem. Aduh. Kita stop dulu sebentar ya, anak-anakku. Perlu semangat. Nah, oke. Benar nih, benar. Yuk kita mulai lagi ya. Oke. Kita mulai lagi dengan, loh kok nggak ada? Kok nggak ada ya, Mas? Belum keluar ya? Belum Bu, belum muncul. Di sini sih sudah benar. Atau Bu Aprina boleh kirim filenya ke saya biar saya bantu, boleh Bu? Ya, boleh. Hmm. Nah, benar nggak nih? Nah Benar, ini Mas? baru Bu, betul Bu. Betul. Oke. Tadi tadi salah ya. Oke. Alah Bu, Kita mulai tukang. ya. Oke, baik teman-teman. Ya, Mas Adil, Siap, silakan ini mau dimulai dengan mohon bantu dengan waktunya ya. Kita siap. masuk langsung ke soal nomor satu ya, karena kemarin kita sudah bahas bagaimana cara clue-cluenya ya. Sekarang kita langsung aja ke soal nomor satu. Gimana Mas? Setuju? Siap. Teman Setuju, Bu. setuju? Langsung kita kerjakan soal yang pertama. Baik. Oke, silakan. Oke, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Fokus ya, yuk.
10 detik terakhir, silakan udah ketemu jawabannya, boleh diisi di kolom chat. Kita lihat. Oke, waktunya sudah habis. Masih kita tunggu yang belum menjawab. Iya, bervariasi ya Mas. Nggak apa-apa, Gak santai. apa-apa, soal pertama, biasa. Soal Biasa, pertama nih. soal A, pertama. A, B, C, D. Paling E, banyak F, yang G. pilih C. Untung kalau kita siapin E, F, G juga sekalian. Kayaknya dipilih juga, Bu. Atau jangan-jangan nanti ada pilihan semua benar gitu. Oh. Nggak Kalau ada di ya. UTOM kita nggak pakai itu, nggak boleh, Iya, nggak nggak boleh. boleh. Udah ada pedomannya, udah ada Ya, blueprintnya. jadi tidak boleh. Oke, gimana Mas Adel? Sebentar ini Bu, ini pesertanya belum jawab semua nih Bu. Ntar No, ketinggalan no. quiz ini nih. Oke, kita tunggu deh. Ya tunggu dulu. Kita tunggu. 10 detik terakhir yang belum menjawab. Aduh, gimana nih? 1 menit lebih berarti ya. Nah, harus cepat ya, Nak. Anak-anakku Hmm. yang cantik, yang ganteng. Oke, waktunya sudah habis. 1 menit. Tambahannya paling banyak yang dipilih yang C, Bu. Kalau gitu Paling kita simak banyak yang pembahasannya. dipilih yang C. Iya, Bu. Oke. Silakan Ibu dibahas, Bu. Untuk soal yang pertama. Mau ada yang kasih pendapat? Apa Ibu langsung bahas? Coba, ada yang Boleh mau Bahas, deh, Bu. di-spill pendapat? yuk. Langsung bahas, Bu. Oh, langsung Langsung bahas. Oke, bahas. Siap. baik. Ini kayaknya udah semangat pengen dengar suara Ibu lagi ya. Waduh. Nah, anak-anakku ya, ini kita berpatokan selalu menjawab soal itu. Kita harus pada pertanyaannya dulu, supaya tidak buang-buang waktu ya. Apakah aspek etik? Ini yang ditanya adalah aspek etik yang utama, ya, yang harus dilakukan perawat pada kasus tersebut nih, teman anak-anakku ya. Kalau ibu panggil teman-teman terlalu ini benar ya, jauh ya. Anak-anak ibu aja lah ya. Nah, patokannya kemana ya? Kita sebenarnya di alinea terakhir ini sudah ada dikatakan ya perawat akan melakukan konseling kepada klien. Sebenarnya kata kuncinya di sini, Nak. Ya, kata kuncinya di sini, konseling. Ya, gitu. Harus tahu konsep konseling. Kalau konsep konseling seperti apa sehingga bisa jawab ini, gitu. Kalau konsep konseling nggak tahu, susah kita, Nak. Jadi, anak-anakku atau teman-teman semua ya harus bisa memahami apa bedanya konseling dengan edukasi, ya. Kalau di sini kan dimintanya konseling. Kalau konseling itu dia adalah suatu yang bisa orang yang kita libatkan itu dia bisa mengambil suatu keputusan. Kalau edukasi hanya mendengarkan saja, tidak pengambilan suatu keputusan. Nah, kita lihat ini usianya berapa? 17 tahun. Kalau 17 tahun berarti ini remajanya sudah cukup umur ya, sudah masuk ke dalam aspek legal gitu loh. Jadi bukan anak-anak lagi kalau sudah 17. Nah, jadi kalau kita lihat soal di sini, apakah aspek etik yang utama harus dilakukan perawat pada kasus tersebut? Nah, tadi kan Ibu udah ngomong tuh, konseling, fokusnya kemana tuh? Jadi jawaban A ini betul apa salah nih? Ya, bisa dijawab ya. Kemudian memberikan kesempatan untuk berbicara secara pribadi. Nah, kembali lagi kita tadi konsep konseling. Ya, ini konsep konseling harus dipahami yang utama. Ingat nih, yang utama. Kalau ini yang udah selanjutnya boleh. Memfasilitasi diskusi bersama klien dan orang tua secara terbuka. Ini juga bukan yang utama, ya, yang selanjutnya. Oh, Nah, gitu. Yang D, menghormati keputusan dalam menerima atau menolak keperawatan itu udah yang keseterus-seterusnya. Ini juga udah yang keseterusnya. Jadi jawabannya benar adalah yang mana? Yang mana, anakku? Mana jawaban yang betul setelah dibahas? Sudah temu Setelah belum? dibahas, Bu. ayo kita intip. Setelah dibahas loh. D Ini kan katanya Bu. penekanannya kemana? Belum itu. Penekanan aja, penekanannya melakukan konseling. Konseling itu apa tadi? Pengambilan keputusannya melibatkan klien. Jadi jawaban yang benar adalah yang, yuk kita lihat lagi. Belum jawab ya? Sudah jawab Ini belum? banyak yang jawab D Bu setelah dibahas. Loh, Ada Ah, yang
Ada yang A katanya, Bu. Nah, siapa yang A? Nah, Irfan. ini yang benar Irfan ya. Nah, betul nih, ya betul. Ya, jadi betul ini. Jadi yang melibatkan remaja dalam pengambilan keputusan. Ibu tadi kan tekankan, konseling itu penekanannya kepada pengambilan keputusan dalam melibatkan klien kita. Kita lihat lagi nih usianya nih. Usianya kan bukan anak-anak lagi. Jadi dia otomatis melibatkan dia dalam pengambilan keputusan, ya. Kalau yang lain-lain itu bukan yang utama. Ini yang ditanya yang utama. Gimana? Clear nggak nih? Apa masih bingung? Clear gak? Coba. Clear gak? Banyak yang terjebak kayaknya nih. Banyak yang Iya, kurang ngerti. harus tahu. Clear nggak nih? Belum dijawab nih. Clear nggak? Kalau belum clear kita nggak lanjut. Kita Ayo, clear apa enggak? nah baru Clear. bicara clear, Bu. Kayak sampo ya, Bu. Eh. Lanjut ya, nanti ini ada nih jawabannya, silakan nanti dibaca-baca lagi. Lanjut kita soal nomor 2, silakan Mas. Oke, siap Ibu. Soal nomor 2, 1 menit dimulai dari sekarang. 5 detik terakhir waktunya. Jawabannya yang dipilih B, 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 B. Oke, waktunya sudah habis. Masih kita tunggu yang belum menjawab. Masih B, belum ada perbedaan jawaban. Ini salah berjamaah kayaknya nih. Iya, Ya, benar. Deng. Nggak tahu ya betul apa enggak ya. Yang penting ntar pada saat dibahas, andai pun salah jadi paham gitu. Iya, nggak apa-apa. Masih B, masih kita tunggu yang belum milih jawaban. Kak Anis jawabannya B. Dikit Iya, lagi udah mau tryout, harus lebih rajin lagi ya iya, baca-baca soalnya. harus bisa memahami ya kunci-kuncinya. Itu tadi ya, pahami benar. Ya, Mana sudah bisa kita bahas, Mas? sudah Ibu, silakan. Oke, Udah bisa bagaimana dibahas soalnya. teman-teman? Ini karena berjemaah, boleh dong di-spill pembahasannya dikit. Yuk, silakan. Jawabannya kan berjemaah nih. Yuk, silakan. Ya, siapa yang mau memberikan alasan perwakilan yang jawab B Perwakilan karena aja. ini berjamaah. Apa mau langsung? Langsung apa mau ada yang mau bahas? Mau kasih pendapat? Silakan. Biar nanti ingat kalau kita sering ngomong itu biasanya kita ingat ya. Oh, kemarin saya pernah ngomong ini gitu sama ibu, pernah bahas ini, jadi ingat gitu. Betul. Ya, Langsung katanya, Bu. oke baik, kita bahas ya. Nah, teman-teman, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering banget ya Mas Adew ya. Sering banget itu ketika soal diukom nanti tidak ada ini artinya nih ya, semua bahasa Latin, bahasa asing gitu, bahasa asing semua. Nah, teman-teman juga harus memahami ini arti masing-masing ini. Ini ibu membantu saja sih teman-teman semua ya, membantu aja. Jadi yang sini pertanyaannya apa? Apa jenis malpraktik yang terjadi dalam kasus tersebut? Nah, ingat nih, alinea terakhir lagi ya. Kalau ini nggak kuat, baru naikin ke atas gitu. Ya, setelah diselidiki, perawat mengaku. Nah, ini kan udah kata kunci nih. Sedang terburu-buru dan mengabaikan SOP nih. Ya, SOP nih. Kalau SOP yang mana dong? Gitu. Berarti dia masuk kemana? Kalau ini berdasarkan niat jahat kan nggak mungkin ya. Ini kan dia bilang nih, dia udah ngaku nih.
ya sudah mengaku terburu-buru dan mengabaikan. Ini kan akibat-akibat. Kalau ibu nggak usah dibaca ini, nggak usah dibaca, ya. Tapi kalau misalnya nggak kuat di alinea terakhir sama seperti yang tadi, spill dikit-dikit gitu. Kenapa demikian? Ini kata kuncinya supaya teman-teman nggak habis waktu. 1 menit itu kan cepet banget ya Mas Edu ya, cepet sekali gitu. Jadi kita nggak usah terlalu banyak mubazir ya, buang membaca yang tidak perlu. Lebih baik kita gunakan untuk membahas soal yang agak sulit seperti itu, misalnya hitung-hitungan. Nah, ini ya, yang A kan nggak mungkin ya. Kemudian yang B bagaimana? Kira-kira benar nggak nih? Ya, ini kan nggak sesuai SOP nih. Karena kelalaian, kelalaian itu kan berarti tidak sesuai SOP. Ya, berarti nah, kita tahan dulu lah ya. Malpraktik karena tindakan hukum. Ini tidak ada ya. Tidak ada berkaitan dengan tindakan hukum. Malpraktik karena diagnosis juga tidak ada kaitannya. Malpraktik karena administrasi nggak ada kaitannya dengan administrasi. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang mana? B. Bu, B. Pinter. Kasih coklat dong, Mas Adel. Udah mulai udah mulai adrenalinnya meningkat nih. Jawabannya sudah benar ya. Begitu. Ya, Gimana clear nggak nih? Udah mulai meningkat nih Clear. adrenalinnya. Yuk, Clear, clear Bu. ya. Clear. Gimana Mas? Lanjut lagi soal lanjut nomor. dong Bu, kalau udah betul berjamaah begini mah. Oh, ngono. Biar nomor Kita 3 lanjut betul lagi ya. berjamaah. Baik. Oke, kita lanjut lagi. Oke, silakan Mas. Siap, jangan terlena betul berjamaah soal nomor 2. Silakan soal nomor 3 ditaklukkan. 1 menit dimulai dari sekarang. Berjamaah betul nggak apa-apa, seneng Ibu ya. Karena udah deket ini ya, TO ya. C. Oke, waktunya sudah habis. Pilihan jawabannya ini C, 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 C. Apakah ini betul berjamaah lagi atau malah salah berjamaah lagi? Kita tunggu lagi. Masih ada waktu tambahan. Silahkan yang belum menjawab. Usahakan menjawab dengan apa yang dianalisa. Jangan ikut jawaban yang sudah muncul ya. Iya, betul. Jangan ikut jawaban yang udah muncul. Nggak apa-apa kan lagi latihan ya. Ya, supaya pada saat misalnya salah jawabannya, dengerin pembahasannya jadi, oh ternyata saya salahnya di sini nih. Gitu. Iya. Nanti diingat gitu. Ya. 10 detik lagi yang belum menjawab. Silakan 10 detik. 9, 8. Oke, waktunya sudah habis. Soal nomor 3 jawabannya C berjamaah. Nggak tahu salah berjamaah atau betul berjamaah. Silakan Bu Dokter dibantu pembahasannya. Ada yang mau bantu? Ya, lanjut lagi Ibu. Lanjut lagi atau mau Oke, lanjut lagi ya. lanjut katanya Bu? Ini bilang apa nih? Bilang lanjut ya? Lanjut Oh, Bu. lanjut Bu. Oke, baiklah ya. Berjamaah ya gitu. Apa langkah awal yang paling tepat dilakukan perawat dalam situasi ini? Nih pertanyaannya seperti itu ya. Nih, perawat merasa dilema antara mengikuti keinginan keluarga atau menghormati keinginan pasien. Ini dilema etik ini.
Nah, teman-teman nggak apa-apa ya, walaupun jawabannya memang benar, tapi harus paham bagaimana membahasnya gitu loh ya. Nah, di sini perawat merasa dilema antara mengikuti keinginan keluarga atau menghormati keinginan pasien gitu atau klien ya gitu. Nah, kemudian di sini yang diminta adalah langkah awal. Nah, kita lihat satu persatu ya, kira-kira perlu nggak yang di atas kita baca? Ini ya, perlu juga nih menolak ini ya, gitu. Nah, yang A, melapor keluarga kepada pihak yang wajib itu terlalu tinggi banget ya jawabannya ya gitu. Nggak perlu. Segera memasang NGT. Kenapa nggak boleh segera memasang NGT? Yuk, jawabannya kenapa? Yuk, melanggar etik yang mana? Melanggar prinsip etik yang mana nih kalau segera masang etik karena desakan keluarga? Otonomi, Bu. Oh, Oke. pintar. Siapa yang ngomong otonomi itu? Waduh, keren. Kasih coklat lagi. Nah, ya. Kalau yang C, memberikan edukasi kepada keluarga tentang hak pasien. Ini betul nggak nih? Betul. Iya, ini yang paling tepat nih. Kan yang paling tepat tuh. Kalau memaksa, ya nggak mungkin lah. Masa memaksa ya. Menyudahi keperawatan itu juga nggak benar ya. Bukan solusi etik itu. Ya, karena kita punya prinsip etik. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang mana? C. C, Bu. Oke, Bu. Kece. Wah, keren. Gimana, clear nggak nih? Ya, Clear, jadi walaupun Bu. teman-teman menjawab itu, teman-teman juga harus bisa menganalisis ya gitu. Nah, Oke, kalau clear kita sama lanjut. lagi. Hebat nih, adrenalinnya udah mulai meningkat semua ya. Ya, Itu masih soal-soal yang mudah. Kita lanjut soal yang agak-agak sulit dikit aja lah, nggak banyak-banyak. Karena nggak sudah pernah banyak-banyak. Ibu spill juga Siap. soal ini. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, Menghitung. Silahkan. 1 menit. oh, Dimulai dari sekarang. udah pernah Ibu bahas nih, kalau masih ingat. Ya, Waktunya sudah habis. Mana jawabannya? Silahkan dipilih. Belum ketemu jawabannya ternyata ya. Mana jawabannya? Belum dipilih ini sepertinya. mana jawabannya? Tadi kita soal nomor Nomor 4, Bu. 4 ya. Oke, ya silakan. Mana Mas jawabannya? Ini baru muncul jawabannya C, 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 C. Apa gara-gara Yang keintip yang B. jadi milihnya C nih? Ayo, tadi keintip dikit nih kalau ada yang merhatiin. Tadi keintip ya, bocor halus. Semoga Iya. semoga nggak ngeliat dan semoga jawabannya sesuai apa yang tadi dibaca ya, bukan keintip, bukan itu. Ada yang B, ada yang A, Ada ada yang B, ada yang C. ada yang C. Kebanyakan C nih, Bu. Banyak C, tapi ada juga B sama A ya. Ya, ABC. 3 option dipilih, didominasi jawaban yang C. Dengan waktunya juga sudah habis, berarti kita simak langsung ya pembahasan soal 4. Silakan Bu Dokter. Oke, jadi ini kan kita diminta bor ya. Masih ingat nggak rumus bor sebelum Ibu buka? Masih inget nggak tuh rumus bor? Ya, jumlah, jumlah apa? Jumlah tempat Jumlah tidur. hari perawatan, Oh Bu. iya, Kemudian dibagi Dibagi jumlah tempat tidur dikali jumlah
Kali. Kemudian kali. Kali Kali 100. 100%. Oh, jadi 100%. jawabannya yang mana? C. Pintar. Dapatnya C, Bu. Jawabannya C. Ya, betul sekali. Tuh, kalau kemarin ingat ini, walaupun nggak ingat sebenarnya buka catatan ya, karena ketika ujian juga ini ada sih di pojok kanan atas ya, teman-teman buka aja. Tapi ada juga nggak ada gitu. Jadi siap-siap diingat aja lah gitu ya, gitu. Nah, ini berarti sudah menyimak ya kemarin tuh, alhamdulillah bisa. Tapi masih ada juga jawaban BA ini. Ya, Mas. Nggak apa-apa Iya, lah Bu. ya, masih latihan. Oke, gimana ini? Clear nggak? Kalaupun ada yang nggak clear nanti ditanyakan di akhir ya. Kita lanjut dulu ke Oke, soal nomor lanjut 5. dulu ya, Mas. Iya, Bu. Oke, soal nomor 5. Oke, lanjut. Silahkan soal nomor 5 1 menit. Dimulai dari sekarang. Udah pernah dibahas juga. Ya, waktunya sudah habis. Silahkan. Waktu tambahan berjalan. Ana belum menjawab. Belum menjawab, seperti bingung, Bu. Oke, sudah muncul B dan C sementara. Menyusul C lagi, ada B lagi. Dua option sementara yang dipilih, B dan C. Ya, silakan, masih ada waktu. Ada juga nambah D ya. Ada D, satu orang, Kak Nur Ihsan, Pak Nur Ihsan. Nggak apa-apa. Nama baru latihan ya, Nak ya. Oke, Masih ada 10 detik lagi buat yang belum menjawab, silahkan. kita tunggu. Ini coklatnya Inilah, udah dapat berapa nih? coklatnya udah 2, Bu. Kedua. Oke, waktunya sudah habis. Kita simak pembahasan soal nomor 5. Silakan, Bu Oke, Dokter. anak-anakku ya. Ini masalah ketenagaan ya, perhitungan ketenagaan. Ini kepala ruangan ini ya, biasanya kerjasama dengan Katim ya gitu. Tapi fokusnya adalah kepala ruangan, tugas fungsinya, tupoksinya. Jadi kalau nanti teman-teman di ruangan sudah sering ya berhitung tentang jumlah ketenagaan, mengidentifikasi ya. Jadi perawat vokasional dan perawat profesional. Tapi yang diminta di sini kebutuhan tenaga perawat profesional nih. Kalau profesional berapa persen? Masih ingat nggak kemarin? 60, Bu. Hah? 10. 60. Oh, 60. Pinter. Jadi kalau yang vokasional berapa persen? Bu. 40. Jadi rumusnya gimana? Masih ingat nggak? Lupa. Jumlah? Jumlah apa? Tempat tidur dikalikan? Dikalikan apa? Kita intip aja lah biar nah. Ya, kebutuhan perawat, jumlah tempat tidur kita kalikan rasio kebutuhan perawatan. Ya, jadi berapa jumlah tempat tidurnya? 30 dibagi satu perawat itu 2,5 tempat tidur. Jadi kalau perawat profesional 60%-nya 60% dari 12.
Jadi totalnya 7,2. Harusnya sih 7,2 ini dibulatkan ke bawah ya. Tapi kita kan nggak ada yang 7 ya di soal ini kalau nggak salah ya. Ya, jawabannya. Jadi yang kita ambil yang mendekati yang mana? Yang 8. Yang 8 itu option yang nomor berapa? Halo? B. Oke, option nomor B. Karena 7 nggak ada. Tapi kalau 7 ada, lebih baik kita mengambil 7. Karena kalau dia di bawah 5, itu dibulatkan Hmm. ke bawah. Kalau dia di atas ini dibulatkan ke atas. Gimana? Clear nggak nih? Masih Bu, cara ngitungnya Bu. Ini di spill tadi. Tuh, Nanti. ya. Total perawat, jumlah tempat tidur Aku kali bingung, rasio Bu. kebutuhan perawatan. Ya. 1:2,5 hingga 1:3 dibulatin ya, tergantung dengan Oh. kebutuhan pasien ya, ruang anak rasio kebutuhan tempat tidurnya. Jadi Hmm. standar satu perawat itu kan 2,5 tempat tidur tuh. Nih ya, satu Hmm. perawat tadi. Terus 30 dibagi dengan 2,5 tempat tidur kan dapatnya 12. Kita Iya. perawat profesional yang diminta. Kalau perawat profesional yang diminta berarti 60%. 60% dari 12 itu dapatnya 7,2. Harusnya itu dibulatkan ke bawah ya, 7 gitu. Tapi karena jawabannya tidak ada yang 7, kita ambil yang mendekati. Kenapa harus 7? Karena harusnya kalau dia 7,6 itu dibulatkan ke atas. Tapi ini jawaban yang 7 nggak ada, berarti kita ambil saja yang mendekati yang 8. Karena yang mendekati lagi adalah yang 11 tuh, ya terlalu tinggi. Jadi kita ambil yang opsi nomor B, opsi B ya. Begitu. Oke, gimana nak? Clear nggak nih? Clear. Clear. Lanjut lagi Clear. kalau clear. Halo? Clear Halo. katanya Bu. Oke. Clear, Bu, Ya. clear. Nanti ini harus banyak latihan ya. Kalau soal-soal Ibu belum ngasih yang lain-lain, lebih banyak lagi yang ini kan Salah juga bisa. iya, gak apa-apa lah ya. Oke, kita Gara-gara. masuk soal nomor 6. Soal anak. Oke, siap. Soal nomor 6, 1 menit. Apakah Mulai dari tindakan sekarang. selanjutnya pada kasus tersebut? Tindakan seorang balita perempuan 1,5 tahun di Oke, waktunya sudah habis 1 menit. Silakan dijawab. Jawabannya ada E, ada B, ada E lagi. Masih ditunggu yang belum menjawab. Sisa soal satu lagi nih setelah ini nih. Betul berapa nih ya malam ini ya? Kemarin sih banyak kan betul 5 sama 6 nih Bu. Kita lihat malam Oh, ini nih Bu. mantap. Hari ini semoga betul semua ya. Semoga betul semua. Tapi kayaknya ada beberapa yang nggak betul semua nih Bu. Dari tadi saya lihat sih beberapa nama. Ada yang betul 5 nih mah. Soalnya Nggak dari awal apa-apa, ada yang salah nggak terus nih. apa-apa, Mas. Oke, apa jawabannya? Kita intip dulu apa jawabannya nih. Yang dipilih B dan E kebanyakan memilih yang E, membuat garis lurus pada umur kronologis. Ah, 10 detik terakhir yang belum memilih, masih banyak yang belum memilih nih. ini rata-rata berjamaah ya E. Bu, heeh, rata-rata E. Oke, waktunya sudah habis, waktunya kita simak pembahasannya. Silakan Ibu. Oke, anak-anakku.
Ini apa tindakan selanjutnya? Nah, kuncinya di sini, anak-anak ibu, teman-teman semua harus paham SOP nih, ya. Gitu, harus paham SOP. Langkah selanjutnya ngapain nih? Kita lihat di sini, perawat menjelaskan prosedur kepada ibu, menyiapkan alat yang digunakan, dan menanyakan tanggal lahir anak, ya. Kalau sudah itu ngapain nih untuk perawat akan kaji tubuh kembang, ya? Minta anak melompat kan nggak mungkin nih. Masa habis menanyakan tanggal lahir diminta anak melompat, ya? Teman-teman, begini caranya. Kalau kita tidak paham konsep atau teori, teman-teman bisa secara logika aja, secara rasional gitu. Dulu saya diajarkan oleh profesor seperti itu. Buat Prina katanya, kalau menurut Ibu secara logika atau secara rasional itu adalah benar, itu pasti benar. Hanya saja teorinya belum kita temukan. Jadi artinya seperti itu. Kalau teman-teman merasa bingung, secara logika saja ya seperti itu rasional. Meminta anak untuk melompat ini kan nggak mungkin nih ya gitu. Lalu yang menghitung umur kronologis, nah langkah selanjutnya ini kita simpan dulu lah, belum ibu bahas ya. Nah kalau yang C, mengatur posisi yang nyaman, kira-kira benar nggak sih habis menyiapkan alat digunakan, menanyakan tanggal lahir, kemudian mengatur posisi yang nyaman gitu. Kemudian juga menanyakan perkembangan anak kalau kita untuk tumbuh kembang. Kemudian langkah selanjutnya membuat garis lurus pada umur kronologis. Kira-kira ini enggak nih membuat garis lurus ini udah tindakan selanjutnya. Perkembangan anak ini di awal ya sebelum kita akan mengkaji udah menyiapkan alat ya kan ini udah masuk menyiapkan alat. Nah, kalau gitu dari penjelasan Ibu yang mana yang benar nih? Yuk, B. yang mana? B. Oh, pintar. Sudah bisa menganalisis jawaban Ibu. Wah, mantap. Ya, tadi berjamaah E ya. Nggak apa-apa. Iya, tadi yang E berjamaahnya. Iya, nggak apa-apa. Jadi teman-teman emang harus tahu langkahnya, step by step-nya. Ya, gitu. Makanya tadi rasional. Kalau kita nggak paham, udah itu. Kembali kepada konsep, ini kalau secara logika nggak masuk akal, ini udah pasti salah. Gitu. Ya, dieliminir satu-satu seperti itu. Oke, clear ya. Nggak perlu kita bahas lagi. Bagaimana? Ya, lanjut Bu, soal nomor 7 Lanjut. terakhir. Soal terakhir apa mau ditambah bonus, Mas? Waduh, sampai malam dong Bu kalau di bonus. Oh, gitu. Baiklah, satu saja. Kita tambah. Kita mainkan. Ya, Oke. ya soal nomor 7 sudah tampil. Apakah Satu menit. tindakan selanjutnya yang dilakukan perawat pada kasus tersebut? Nah, hasil pengkajian Ronki pada lobus kanan terlihat direncanakan pemberian Pak Muklisin nggak perlu nyalain mikrofon, Pak. Nggak apa-apa. 10 detik terakhir. Waktunya sudah habis. Kita tunggu yang belum menjawab. Jawabannya A, 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 A. Tenang aja, di Ukom nanti nggak ada yang ngitungin waktu mundurnya nggak ada. Jadi nggak bakalan dak-dikduk. Waktunya udah ada di layar masing-masing. Jawabannya masih A, 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 A. Masih A. Maaf telat gabung. Ya, nggak apa-apa. Apa-apa Kak Tria? Baru masuk di soal nomor 7 Kak Tria. Udah mau habis, mau pulang ini kita. Nggak apa-apa. Nanti kan ada rekamannya. Nggak apa-apa. Ya, Semangat ya semuanya. jawabannya yang dipilih A semua nih Bu. Apakah... Habis sampai rumah Mas tadi di jalan. Oke. Oh iya, iya. Siap Nggak Kak apa-apa. Tria. Sehat selalu, Mbak Tria.
Nah, ya. Gimana kita langsung bahas? Oke, waktunya sudah habis, pas banget. Langsung kita simak pembahasan soal nomor 7 ya. Silakan. Baik, terima kasih. Nah, kembali lagi ya, teman-teman berpatokan kepada pertanyaannya. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan perawat pada kasus itu ya? Nah, sebenarnya kembali lagi nih, nggak usah baca-baca di atas ini. Ini kan dia akan melakukan tindakan apa nih? Pemberian nebulisasi ya, nebulizer ya. Tugas menyiapkan alat, mengatur posisi pasien. Ini SOP lagi nih. Setelah mengatur posisi pasien ngapain? Gitu ya. Nah, kalau menempatkan sungkup oksigen, kan teman-teman pada jawab ini nih, memasukkan obat ke dalam tabung. Benar nggak nih jawabannya ini? Alurnya, Abu. alurnya Berapa, itu Bu? B, B, benar B. ya? Hah? Yang tadi jawab B siapa? Saya, Bu. Belum ibu bahas sudah jawab B. Tadi jawabnya apa, Mas? Abu kebanyakan. Wih, ibu udah spill lagi nih. Ah, kebanyakan ya? Mana sih? Memang Nah, A semua, Bu. Memilih A semua memang nih. oh, pilih semua. Tapi tadi yang jawab B siapa tadi ya? Nur Saya, Bu, Ihsan. tadi ke WC, Bu. Belum sempat Oh, ngetik. kuis C, jadi jawabnya C gitu ya. B, B, B. B. Ya, ini SOP-nya emang demikian ya. Habis langkah setelah kita menyiapkan alat, mengatur posisi, habis itu kita memasukkan obat ke dalam tabung, ya, betul nggak? Iya, langkah selanjutnya. Habis itu setelah memasukkan obat ke dalam tabung, ngapain kita? Menempatkan sungkup oksigen. Iya, terus, Menghidupkan mesin instalasi. terus, terakhir, Mengobservasi. Mengatur. mengobservasi pasien dan hasil inhalasi. Pinter tuh, ya. Jadi urutannya diapalin semua. Gitu. SOP nih, rata-rata teman-teman itu nanti akan keluar pengkajian, diagnosis keperawatan, tindakan selanjutnya ya. Bahkan ada evaluasi. Ya, jadi harus tahu karakteristik mayor, karakteristik minor ya. SDKI itu perlu teman-teman baca ya, gitu. Nggak usah dihafal, tapi paling tidak baca. Kalau nutrisi, karakteristik mayornya apa gitu. Kalau cairan, karakteristik mayornya apa. Karena kalau karakteristik minor, itu kan ada di semua masalah gitu ya. Akan timbul lagi. Jadi teman-teman harus memahami karakteristik mayornya itu kuncinya. Ya, begitu. Ya, jadi tolong diperkuat belajarnya ya Mas Adew ya, sehingga nanti ketika TO ya itu bisa betul semua atau betul sebanyak lah ya sekian puluh persen, 80 di atas. Kemudian nanti ketika UOKOM juga alhamdulillah jadi kompeten. Ya, ini jadi jawabannya adalah yang A ya. Ah. Betul semua ya ini rata-rata ya. Betul berjamaah, Bu. Berjamaah. Oke, Mas Adew, kalau cukup dari Ibu begitu dulu pembahasannya. Kalau ada yang mau bahas, silahkan kita bahas. Oke, siap. Sebelum kita masuk sesi tanya jawab, ketik dulu betul berapa malam ini supaya ketahuan Oke. meningkat atau menurun dari malam sebelumnya. Kita Kalaupun menurun berarti intip. ada materi yang kurang dikuasai. Materi apa? Nah, itu dipelajari lagi. Iya. Katanya Bu, alumni kemarin tuh bilang lebih susah tryout daripada UKOM, Bu. Kemarin Oh tuh. gitu. Heeh. Oh, Bilang ke Mas nggak Abu apa-apa. tuh. Memang kita kasih yang susah-susah supaya Ya, teman-teman tuh paham menganalisis yang mudahnya. Kalau yang susah sudah paham, yang mudahnya kan udah kayak makan kacang goreng gitu loh. iya, Bu, benar-benar. Apa makan pisang goreng, apa kacang goreng, apa coklat Pisang ya? goreng juga enak, Bu. Oh iya, dingin-dingin begini. Di sini dingin nih, di Lampung. Ternyata betul 5, betul 5, betul 6. Betul 4, Betul 4. betul 5, nggak Nah, apa-apa. ini Benar 1 karena telat masuk. Oh, berarti pasti tadi banget. bukan benar semua. Benar 4, nggak apa-apa. Benar 3, nggak ada yang benar 3 ya, betul.
Salah Nggak ada 3. yang betul semua ya. Yang betul semua mana kita lihat. Tidak ada, Bu. Belum ada. Atau mungkin dia nggak mau pamer, Bu. Jadi nggak Oh mau iya, nulis. nggak apa-apa. Ini nggak pamer sih sebenarnya kan mengevaluasi biar Ya. tahu juga. Kak Supaya Yunita kita nggak. betulnya, Kak Yunita, Kak Tria betul 1. Kak Tria ini Bu punya tiket sampai kompeten Bu ikut bimbelnya. Jadi dia ikut bimbel itu Mantap, terus-terusan Bu. Cuman sampai Kak Tria doang kompeten. perawatan. Iya Bu. Wow, keren nih teman-teman ikutan dong kayak Kak Tria nih. Jadi dia Boleh. kemarin 1 kali bayar, udah nggak bayar-bayar lagi sampai kompeten Kak Tria. Insya Allah langsung kompeten ya. Jadi Insya nggak Allah. nggak pusing-pusing lagi Kak Tria ya. Udah tinggal belajar aja. Ada Ada nggak nggak yang mau pertanyaan? dibahas? Oke. Silakan. Ya, Ada yang mau bertanya? Silakan. kayaknya sudah pada tidur. Ya. Enggak dong Bu, ini masih mantau nih. Takutnya ada yang nanya, jadi terwakilkan gitu. Ada enggak yang mau bertanya? Silahkan. Ah, terima kasih Ibu dan Mas Dor, Mas Doar. Apa sih Mas Doar? Ayo, ada yang mau bertanya enggak? Kalau enggak ada, ini saya kirim link absensi. Kalau Betul misalnya 5 tidak, menurun. Kenapa menurun Yunita? Cantik, nggak apa-apa lah. Turun 1 ya. Kemarin betul berapa sayang? 7 ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti kita ke tanggal 31 ya Mas ya. Nanti akan ya, saya campur lagi ya dengan soal maternitas, soal yang lain ya, ya. keluarga atau yang lainnya. Gitu nggak apa-apa ya Mas? Nggak Kita apa-apa Ibu. campur saja. Oke. Ya. Berarti cukup jelas ya. Kalau jelas, coba dong biar enggak sepihak gitu. Iya Zoom betul. dimatikan, kita tanya dulu nih pesertanya. Jelas atau tidak? Iya Bu, ada Jelas. yang bingung pas tadi gitu. Oke, siap. Jelas. Yang lain jelas, jelas. Oke. Kalau gitu absensinya saya kirim di kolom chat. Silakan yang mau keluar dari Zoom boleh absen dulu ya sambil kita berpamitan sama Bu Dr. Aprina. Kita ketemu lagi di tanggal 31. Kalau gitu Bu Aprina, 31. boleh Bu untuk menutup kelas pada malam hari ini, Bu. Iya, terima kasih Mas Adew ya kayak gitu ya. Jadi teman-temanku tetap semangat lah ya intinya. Jangan pernah kendor tuh. Kalau kita udah mulai ngendor ya susah gitu ya. Jadi jangan pernah ngeluh, jangan pernah kendor, jangan pernah bilang aduh malesnya, capeknya gitu ya. Pokoknya semangat aja terus. Kalau kita semangat insya Allah kompeten pasti di tangan gitu. Amin, Amin ya amin. robbal alamin. Gitu aja pesannya Mas. Ya, Pokoknya baik Bu. ibadah tetap diperkuat, doa, belajar pun jangan pernah kendor. Itu ya Ya. cukup. Oke, Betul. amin. Terima kasih Bu atas Ya, pesannya, ya. tips dan triknya yang sudah dibahas pada soal-soal tadi. Semoga Bu Dr. Aprina selalu diberikan kesehatan ya Bu. Lagi Amin masih ya pasien. Allah. Jaga Gitu juga kesehatannya dengan Bu. Mas dan teman-teman ya. Ya, makin Gitu. disayang sama murid-muridnya, mahasiswanya, Masya anak-anaknya. Allah, tabarakallah. Suka saya itu. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Selamat istirahat Bu Dr. Aprina. Iya. Sampai jumpa Bu di kelas Udah berikutnya. foto-foto belum nih? Udah foto-foto ya. Foto-foto merekanya udah tidur ini Bu kayaknya. Ntar tanggal Oke, 31 aja Bu, baik. ramean. Iya, izin ya, Siap. izin keluar. Terima kasih semua anak-anakku, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Makasih wabarakatuh. banyak Ibu. Sehat Sama-sama selalu. sayang. Selamat istirahat. Sama-sama Bu. Oke teman-teman semuanya, silahkan yang belum absen, absen dulu ya.